kami persilahkan kepada Bu Siti Aisyah untuk tampil ya secara pitching. Nanti Bu Rona dan Bu Ria yang akan menjadi observer. Saya, Bu Rona, Bu Nur Kolbi nanti akan off kamera. Silahkan Bu Siti Aisyah, waktunya 35 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ibu. Ya, Peggy, kawan-kawannya hari ini hadir semua. Mardiansah mana? Saya, Bu. Bu Ria, Bu, belum, Bu. Ya. Ria masuk hari ini. Katanya sakit ya? Iya, Bu, sakit, Bu. Iya, tadi ada wali kelasnya yang nyampaikan ke Ibu, katanya masih sakit, tidak hadir hari ini. Oke, nanti absen kelasnya diisi ya. Ya, Bu. Iya, Bu, siap. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong Peggy dipimpin dulu kawan-kawannya. Doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut kita dan menurut agama kita masing-masing. Untuk berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Himbauan. Baik. Baik ya. Coba sebelum belajar dicek dulu mejanya. Nah, itu ada air di mejanya. Tolong Yansi disingkirkan dulu makanan dengan minumannya. Oh, baik, Bu. Iya, Ibu tahu aja biar yang nggak tumpah kena laptopnya. Iya. Belinda, sampah-sampah di dekat mejanya tolong bersihkan iya, dulu. Bu. Biar Iya, Bu. iya, Siap, Bu. biar cantik seperti mukanya ya, biar glowing ya. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kita coba. Siapa yang tahu kemarin sampai sudah di mana pembelajaran kita? Sampai mana ya? Mirna, sampai di mana pembelajaran kita kemarin? Vegetasi invasi, Bu. Itu enggak ya? Iya. Oh. Vegetasi invasi. Vegetasi yang harus dikendalikan. Iya. Kenapa harus dikendalikan, Mirna? Kenapa ya, Bu, lupa? Baik ya. Supaya tanaman itu tidak melimpah, karena kalau melimpah dia bisa mengganggu tanaman yang lain untuk tumbuh ya. Oke, baik. Nah, hari ini ya Ibu kemarin sudah kasih ini ya materi pembelajaran untuk hari ini dengan video pembelajaran. Ada 3 video yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Sudah Ya, dibaca Bu. dan sudah ditonton videonya? Sudah, Bu. Sudah ya, baik. Kalau sudah, berarti Ibu mau tanya dulu nih, apa itu pengertian habitat? Kalau udah dibaca. Tempat hewan. Tempat hidup satwa liar, Bu. Ya, Tempat hidup satwa liar, Bu. Bisa. Baik, benar. Tempat hidup. Ada yang lain? Tempat mencari makan satwa Iya, liar. benar sekali. Oke. Ada lagi yang lain? Tidak hanya satwa liar kan, Bu, tempat tumbuh-tumbuhan juga kan habitat itu? Iya, benar. 100 untuk semua ya. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini tujuan kita belajar materinya adalah tipe-tipe habitat satwa liar ya. Sesuai dengan video yang udah tonton kemarin. Kemudian kompetensi dasar kita yaitu menguraikan komponen habitat satwa liar, menunjukkan komponen habitat satwa liar. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini Ananda dapat menjelaskan, menguraikan, menentukan, menganalisis, serta menunjukkan tipe-tipe habitat satwa liar ya. Jadi nanti bisa menjelaskan, menguraikan, kemudian menentukan sampai dapat menganalisis. Nah, di sini nanti penekanannya kita akan mempelajari tipe-tipenya itu dari tayangan video, kemudian dari eksplorasi literasi yang kalian baca, baik dari bahan ajar maupun dari internet. Ya,
Jadi nanti hasil analisisnya dikaitkan dengan materi yang sudah dibaca, yang bahan ajar yang udah Ibu berikan ya. Baik. Ya, Bu. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ini. Hari ini kita menggunakan mode pembelajaran problem based learning ya, dan reading mapping sharing ya melalui metode ceramah, peta konsep, tanya jawab, diskusi untuk kerja unjuk kerja, presentasi dan penugasan. Nah, tadi tujuannya udah Ibu jelaskan. Kemudian tadi habitat sudah dijawab ya. Betul, habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup atau organisme ya. Nih. Atau populasi spesies atau kelompok spesies atau komunitas, itu habitat. Nah, kalau itu definisi umumnya ya. Bu, izin bentar, Bu. Iya, Peggy mau kemana? Muntah dulu, nggak kuat, Bu. Oh, Oh ya, enggak usah lama ya. ya. Oke, baik kita lanjut. Habitat satwa liar ini pengertiannya sudah dibaca kemarin? Sudah, Bu. Iya. Jadi habitat satwa liar Ibu jelaskan kembali, itu adalah kawasan, ini menurut Ali Kodra ya, adalah kawasan yang terdiri dari komponen fisik maupun abiotik yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biaknya satwa liar. Jadi kata kuncinya di sini ada habitat, ada satwa liar. Berarti tadi habitat tempat tinggalnya, satwa liarnya adalah yang tinggal di situ, ya intinya itu. Nah, jadi ini nanti bisa kalian baca kembali ya. Nah, secara umum tipe habitat itu ada 4, ya, daratan, perairan air tawar, kemudian perairan payau, dan perairan bahari atau laut. Kemudian ini Ibu jelaskan sedikit ya sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Nah, ini contoh tipe habitat daratan ya. Kemudian ini yang payau. Ini tadi adalah perairan air tawar. Di sini ada contohnya pesut ya. Ini di Sungai Mahakam. Bu, Ya. Bu share screen-nya, Bu. Oh iya, Ibu lupa share screen. Belum diizinkan nih deh co-hostnya nih. Mana ya? Ibu udah jadi host kok. Udah jadi co-host. Iya kah? Oh, sebentar. Bentar ya. Oh, Ibu belum share screen ya. Sorry ya, maaf. Sampai udah panjang lebar Ibu nih tadi nih. Oke. Baik, Ibu lanjut aja ya. Kan materinya udah dibaca ya. Udah, Bu. Nah, ini udah ini Ibu tunjukkan. Nampak enggak? Sudah nampak? Bu, Nampak enggak belum. tampilannya? Belum, Belum. Bu. Ada, Bu. Sebentar. Sudah nampak? Mulai lagi. Sudah, Bu. Nah, sudah ada, Bu. Sudah. Oke. Baik ya. Jadi Ibu ulangi secara umum tipe habitat tadi ada berapa, Mirna? Tipe habitat ada 4, Bu. Ya, apa saja tadi? Laut, darat. Apalagi tadi ya? Ya. Lupa Kalau ini? Ya, Perairan, payau. 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 Ya. Ini? air tawar. Air tawar. Ya, perairan air tawar. Baik. Sekarang kita masuk ke ini ya. Sebentar. Yang payau Iya. banyak. Silakan ini karena videonya sudah ditonton kemarin, jadi supaya tidak lama waktunya, kita langsung ke pengerjaan LKPD ya. Silakan kalian duduk pada kelompoknya masing-masing ya. Kelompok kemarin yang sudah Ibu bagi, Mirga dengan Peggy ya, kemudian Yansi dengan Belinda. Oke? Iya, Bu. Nah, Ya, Bu. LKPD-nya sudah Ibu bagi ya lewat Ya, Bu. WA. Ya, Ya, Bu. materinya juga sudah. Oke, silakan dibaca dulu.
LKPD-nya. Kemudian kalau ada yang tak jelas silahkan tanyakan ke Ibu. Mulai, Bu. Ya, Bu. Ya, oke. Ya. Kalau sudah dibaca silakan dikerjakan ya sesuai petunjuk di dalam LKPD-nya. Yuk, Yansi, kamu mau nulis atau aku yang nulis? Wajah yang Nah. nulis. Ya. Ada yang cari ya. Kerjakan ya. Kita kelompok 2 ya. Kita bagi tugas. Satwa yang pertama apa ini, Yansi? Orang utan ya? Bukan. Bercula satu kali ya. Oh iya, yang pertama badak bercula Perairan 1. tadi nih. Badak bercula 1 itu apa ini? Tipe habitatnya apa ya? Yang di Ada di Daratan dataran. ya, iyalah udah pasti dataran atau ya. perairan. Dataran atau perairan? Amfibi berarti dia nih. Masa badak bercula 1 amfibi? Loh, kan bisa di air, bisa di darat. Oke, waktunya tak lama ya. Silakan diskusi, gunakan waktunya seefektif Peggy itu mungkin. yang di perairan air payau itu biasanya ada apa aja? Kayaknya Yang kepiting kedua ya? apa? Yang kedua apa, Yansi? Orang hutan ya? Banyak ya? Orang hutan. Kalau orang hutan pasti tipe habitatnya daratan kan? Ya. Iya. Peggy diam aja, Bu. Kondisi Gimana habitatnya badan cukup Oh, luas ya. ya udah saya tulis saja sendiri. Kemudian yang ketiga Ini. apa nih? Satwanya apa yang ketiga? Burung enggang aja deh. Oh iya udah, oke, burung enggang. Burung enggang habitatnya berarti apa? Daratan atau udara? Dataran tinggi lah. Oh, dataran tinggi. Daratan. Oke, Daratan. sudah selesai? Belum, Gimana? Bu. Ada masalah? Bu, sedikit Bu. lagi, Bu? Oke. Ibu, burung enggang ini tipe habitatnya apa, Bu? Tipe habitatnya, Iya. maksudnya secara umum daratan dia. Oh, daratan ya, Bu ya. Oke, udah ya, udah selesai ya. Oke, Bu. Baik. Udah selesai Kalau Yansi ya sudah ini ya? selesai, Nah, ya silahkan presentasikan ya. Untuk kelompok 1 itu membahas 3 satwa liar yang sudah ada di video tadi ya. Ada apa saja tadi, Peggy? Satwanya? Satwa yang diamati di video tadi, apa saja satwanya? Ya, apa ya, Bu? Gajah, harimau. Peggy, kamu tidak menonton artinya nih. Tadi ikut diskusinya, berarti yang ngerjakan siapa tadi? Ayo, Mirna coba paling dilihat Bu. lagi. Mirna Iya, pasti iya, yang ngerjain. berarti dia tidak aktif ya, tidak ikut ngerjakan ini ya. Iya, Peggy. pasti Mirna yang Ingat ya. ngerjain. Ya, Ibu Bu. nih tadi penilaiannya ada 3 ya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, nanti saat presentasi dan pengerjaan diskusi ini, diskusi kelompok tetap Ibu catat nih ya, keaktifan, kesungguhannya. Peggy tolong diperbaiki sikapnya ya. Baik, Ya, Mirna Bu. apa saja tadi hewan yang diamati Badak, dalam orang tayangan? hutan, burung enggang, Bu. Badak itu ada Oke. yang bercula 1, ada yang tidak bercula, Bu. Yang bercula 1 ada di Taman Nasional Ujung Kulon, yang satunya ada di Sumatera, badak Sumatera. Baik. Enggang ini khasnya dari Kalimantan Barat. Nah, itu yang saya tahu, Bu. Cuma di Kalimantan Barat. Baik. Badak bercula 1. Badak bercula 1 Bercula di 1 hanya ada di Jawa. Ujung Kulon ya. Adanya di Jawa, Yang ada badak di ujung Jawa. Kulon. enggang, Iya. burung enggang. Badak ada di Kalimantan tapi tidak ada culanya 1. Oke. Ya. Baik, kelompok 1 silakan presentasinya. Coba dianalisis tipe habitat dari ketiga satwa tersebut ya. Dikaji dari atau berdasarkan waktu. Nah, nanti kelompok 2 mengkajinya berdasarkan ruang ya. Nah, nanti setelah kelompok 1 presentasi silakan kelompok 2 kalau ada yang mau ditanggapi ya. Baik, silakan kelompok Mirna. Itu yang MP Miral itu apa sih, Bu?
Ephemeral itu adalah kondisi habitatnya itu yang kondisi sifatnya baik itu sementara atau sebentar, kemudian nanti yang kurang baiknya dia lama. Contohnya begini, suatu lahan atau kawasan hutan itu dia alami, kemudian begitu ada kawasan itu digunakan untuk peruntukan yang lain, misalnya seperti pembukaan lahan untuk industri, atau karena adanya bencana alam, nah itu dia akan lama untuk kembali pulih seperti habitat semula. Itu namanya ephemeral. Bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan sebelum presentasi? Ya, kalau tidak ada silakan Mirna itu dulu. Disampaikan dulu hasil diskusi kelompoknya. Hasil diskusinya. Yang lain aja dulu, Bu. Blok 2 dulu, Bu. Belum Belum beres, selesai. Bu. Belum. Itulah karena Peggy nggak Peggy ikut sakit, ya, Bu. nggak ikut bantu Mirna. Iya. Oke. Ya, Bu. Dua, Baik, Bu. Belinda, silakan kelompok 2. Siapa yang akan mempresentasikan? Belinda, Bu. Mirna, Oh, Belinda, ya udah. Belinda atau Yansi ya, silakan ya. Iya, saya aja, Bu. Ya. Untuk ketiga satwa yang berada pada video yang tadi Ibu sampaikan, satwa yang pertama itu ada badak bercula 1, satwa yang kedua itu ada orangutan, kemudian satwa ketiga itu ada burung enggan. Terus untuk analisis habitatnya, untuk badak bercula 1 itu berada di daratan rendah, Bu. Kemudian untuk kondisi habitatnya ini bersifat cukup luas dan dapat dijelajahi oleh satwa. Kemudian area habitatnya dibatasi oleh laut. Kemudian kawasan habitatnya ini adanya di Pulau Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, dan ruang geraknya ini sempit karena bobotnya terlalu besar. Itu menurut analisis kami, Bu. Kemudian untuk secara kesimpulannya, secara umum tipe habitat itu adalah habitat daratan, dan berdasarkan waktu tipe habitatnya itu konstan, dan menurut ruang tipe habitatnya itu terisolasi. Kemudian yang kedua untuk orangutan, menurut analisis kami, Bu, untuk orangutan ini berada di wilayah daratan, Bu. Orangutan juga daratan. Terus kondisi habitatnya bersifat cukup luas dan dapat dijelajahi oleh satwa, dan kawasan habitatnya ini ada di Pulau Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon juga. Kemudian kesimpulannya, jadi secara umum tipe habitatnya ini habitat daratan, dan berdasarkan waktunya tipe habitatnya konstan. Kalau menurut ruangnya tipe habitatnya berkesinambungan. Kemudian yang terakhir ini ada satwa burung enggang. Burung enggang ini berada di daratan tinggi dengan habitatnya cukup luas dan dapat dijelajahi oleh satwa. Area habitatnya dibatasi laut, dan kawasan habitatnya di Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon juga. Keberadaan satwa dijumpai pada ketinggian 800 sampai 1.200 mdpl. Secara umum habitatnya termasuk habitat daratan, kemudian berdasarkan waktunya tipe habitatnya konstan, dan menurut ruang tipe habitatnya berkesinambungan. Udah, Bu. Oke, baik. Oke, kita kasih aplaus dulu ya untuk Belinda ya. Oke. Baik, kita lanjut kelompok 1. Ada yang mau ditanggapi dari kelompok Mirna? Kelompok Belinda? Peggy? Bu, Belinda itu burung enggan, burung enggang. Burung enggang. Ya, Yansi ya? Enggang apa enggan? Tadi saya salah nyebut. Enggang. Burung enggangnya di mana tadi, Peggy? Menurut Belinda dan Yansi? Di hutan tropis, Bu. Kalimantan Barat. Salah dong saya ya. Jawabnya di Pulau Jawa, Bu. Iya, harusnya di Kalimantan, Borneo, di Jawa ada tapi tidak banyak spesiesnya ya. Oh, kalau iya, di Kalimantan. Yang situ, Bu, tadi yang ngerjain itu. Tambahannya itu aja, Bu. Ya. Oh, Baik. iya. Ya. Jadi Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan penting, gitu ya. Ya, ada sedikit, ada jenisnya ya. Ya. Banyak sekali jenisnya, ada enggang bekawan, ada enggang gading. Oke, baik. Dari kelompok Peggy dan Mirna,
Ayo. Burung apa aja tadi tuh? Yang saya tahu Bu, badak itu ada di Banten. Badak bercula satu, nama latinnya Rhinoceros sondaicus. Nah, Benar ya. ya. Kemudian yang kalau burung enggang itu apa? Khasnya Kalimantan Barat. Ya Bu ya, benar kan Bu? Iya, benar. Latinnya saya lupa Bu. Kemudian terkait habitatnya itu di mana tadi? Habitatnya berdasarkan Konstan. ya pinter. Kalau Jawa Kemudian Kalimantan. orang hutan itu banyaknya memang di Kalimantan Barat. Nah itu tipe habitatnya apa Peggy? Cukup luas lah jelajahnya itu. Ya begitu Bu. Tipe habitatnya itu di Baik. daratan. Tipe habitatnya di Iya, daratan. Peggy mau nambahkan? Masih ada Peggy yang mau ditambahkan dari Mirna? Ruangnya itu, jelajahnya itu terisolasi, Bu. Ini Di yang Batak. mana yang terisolasi? Yang Badak? orang hutan. Orang Bercula hutan. satu juga, ya. Kalau yang di orang hutan itu saling apa? Yang di Jawa tuh, di saling berkesinambungan, Bu. Kalau badak. Ya kalau orang Badak hutan. berkesinambungan. Orang Enggak, orang hutan. hutan. Ih, Hmm. Kalau Peggy. badak. Kalau orang hutan itu ya berkesinambungan. Kalau badak itu terisolasi, Bu. Iya. Badak terisolasi benar. Ada lagi yang mau disampaikan? Kelompok 2, ada yang mau ditanggapi? Peggy sudah selesai presentasinya dengan Mirna? Sudah Bu. Yang terisolasi itu Sudah. gimana, Bu? Peggy, Nah, boleh tanya? ya. Peggy bisa jelaskan? Atau Tipe Mirna bisa jelaskan? Itu ada tanggapan dari atau pertanyaan dari Yansi. Apa itu tipe habitat terisolasi? Isolasi itu tuh Bu enggak apa ya? Hanya sekatnya di situ-situ saja. Tidak luas. Ya. Dia malas Oke, jalan Peggy, oleh badan besar kali ya. gimana Yansi? Ya, Gimana? Jalan badaknya karena badannya besar kan capek dia bawa badannya. benar. Iya. Kalau terputus-putus maksudnya gimana itu? Nah, ada yang bisa jawab? Terus Ayo, apa itu tipe habitat terputus-putus? Terputus-putus itu kan adalah tipe habitat yang menurut ruang ya. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Nggak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada yang menjawab, Ibu akan jawabnya ya. Jadi yang dimaksud dengan tipe habitat terputus-putus itu adalah kondisi di mana habitatnya itu membaik, ya, baik. Kemudian diselang-selingi dengan kondisi habitat yang tidak baik, ya. Jadi habitatnya itu ada areanya yang kondisinya baik, kemudian nanti diselang-seling yang tidak baik. Nah, jadi di sini ada tempat dia tinggal, tempat dia untuk makan, kemudian nanti suatu waktu dia mau pergi, tapi diselang-selingi oleh kondisi habitat yang tidak baiknya itu. Bisa dipahami? Itu makanya dia terputus-putus. Nah, jadi misalnya nanti di sini misalnya rusa ya, ada tempat makannya, ya, hamparan rumputnya luas. Begitu sudah habis, dia mau cari lagi, dia terhalang oleh atau terselang-seling ini dengan kondisi habitat yang kurang baik. Jadi tidak tersedia. Nah, itu seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari penggolongan habitat berdasarkan waktu, ruang, bentuk, dan ukurannya? Kira-kira masih ada yang mau tanyakan? Jelas, Bu. Kalau tidak ada yang baik, kalau udah jelas berarti Ibu yang mau nanya nih hasil dari literasinya kemarin ya yang sudah Ibu bagikan videonya dengan bahan ajarnya. Baik.
apa yang dimaksud dengan tadi yang sudah kalian kaji itu ada berdasarkan waktu tadi ada istilah konstan, kemudian ada yang tidak menentu. Nah, itu bisa berikan Ibu contohnya? Kalau sudah jelas? Kalau konstan apa definisinya itu? Tetap, Bu. Tetap, iya. Terus kalau dikaitkan dengan ini, definisi habitat, tipe habitatnya konstan seperti apa? Berarti tidak berpindah-pindah kali, Bu. Ya. Benar, iya. Itu dia, bagus, benar ya. Jadi, kalau disimpulkan tipe habitat konstan, kesimpulannya apa? Satwa liar yang mendiami suatu tempat tertentu dan apa ya, Tidak berpindah. tidak berpindah, Bu. Sulit untuk beradaptasi ke tempat baru. Oke, oke, baik Ada ya. nggak, Bu ya? Baik, kita lihat ke sini ya. Pengertiannya tadi yang ini ya, konstan. Konstan itu adalah habitat yang kondisinya secara terus-menerus ya menjadi baik atau kurang baik. Tidak terjadi fluktuasi perubahan yang ekstrim pada habitatnya. Jadi seperti tadi ya, badak, kemudian badak tadi dia konstan juga ya, kemudian enggang, kemudian badak itu konstan. Kenapa? Karena yang kita temui badak itu di habitatnya Taman Nasional. Taman Nasional itu kan memang cukup luas ya, cukup luas disediakan untuk satwa itu, kemudian dilindungi, dia tidak kemana-mana, artinya luas ruang geraknya cukup luas, kemudian dia tidak pindah dari kawasan itu, ya. Nah, kondisinya sudah membaik karena di situ sudah tersedia tumbuhan pakannya, ya, untuk dia tempat tinggal, untuk dia berkembang biak sudah cukup di tempat areal seluas itu. Maka dia habitatnya kalau dikaji secara waktu kondisinya konstan. Jelas? Jelas. Sulit Nah, kalau adaptasi. satunya tadi apa? Ya, kalau satunya tadi apa? Habitat satunya tadi? Yang Ibu tanyakan tadi yang kedua? Tidak menentu. Tidak menentu. Iya, maksudnya tidak menentu apa? Contoh habitatnya apa? Kalau yang ada di habitat itu, yang tidak menentu. Coba dibaca dulu, dipahami. Nah, di sini kan habitat tidak menentu itu adalah habitat yang mengalami perubahan. Nah, kata kuncinya perubahan. Ya, dan suatu periode dengan kondisi lamanya sangat bervariasi sehingga kondisi habitat tersebut sulit atau tidak bisa diprediksi. Nah, ya. Bisa dipahami maknanya ini. Berarti mengalami perubahan ya. Paham enggak nih? Bisa kasih contoh Ibu? Bingung ya? Nggak tahu? Habitat yang mulai berubah. Ya, contohnya ini ya. Ya, contohnya misalnya di habitat perairan air tawar ya. Di situ ada katak ya, ada katak, kemudian ada ikan yang dia musiman kita bisa nemukannya. Jadi dia itu perlu air di apa namanya kan perairan itu ada yang airnya mengalir deras, ada yang tergenang ya. Jadi dia butuh air kalau untuk dia bertelur, ya kan? Untuk memijahkan telurnya ikan-ikan itu. Nah, maka dia kalau musim hujan atau musim kemarau yang berkepanjangan, maka dia ini habitatnya tidak menentu, ya. Nah, itu. Jadi ini biasa contohnya itu untuk seperti tadi ya, apa daerah perairan tawar ya, yang airnya letik ya, apa tidak dalam, ya, hanya tergenang mengandalkan curah hujan ya. Oke, sudah cukup diskusinya? Baik, kalau sudah cukup, nanti hasil diskusinya dikumpulkan lewat itu ya, Google Classroom-nya. Nanti Ibu kirim. Oke, kemudian kita sudah selesai diskusi hari ini. Menurut kalian, kesan dan pesannya dengan pembelajaran seperti ini, Ibu kasih kalian masalah, terus kalian menganalisis tadi gimana? Cukup sulit? Atau ada masukan untuk Ibu? Sulit, Bu. Ada gambaran, Bu. Sulit tapi menyenangkan, Bu.
Iya. Menantang, Bu. Menantang Nah, ya. gambaran, Bu. Jadi Peggy tidak sempat tidur ya. Peggy sampai tidak sempat tidur ya. Cuma Iya. tadi Iya. dia kebiasaannya suka keluar kalau jam belajar, tapi masih ya. Besok jangan diulangi ya Peggy ya. Ya, Oke. Bu. Baik, kalau begitu Ibu cukupkan sampai di sini materi kita ya. Nah, nanti hasil analisis itu bisa kalian gunakan untuk pembelajaran materi berikutnya. Jadi kita tidak suatu satwa liar itu bisa kita kaji tipe-tipe habitatnya itu pertama berdasarkan waktu, ya, kedua berdasarkan ruang, yang ketiga berdasarkan apa tadi? Satunya mana tadi ya, punya Ibu? Berdasarkan bentuk dan ini ya, bentuk dan ruang sama, waktu, bentuk dan ruang. Oke. Nah, ini ada yang mikro, meso, makro sampai ke mega. Kalau ini sih tinggal kalian lihat dari luasan saja, ketahuan ya. Kalau misalnya seperti air kolam ya, parit-parit berarti dia mikro habitat. Kalau yang agak sedang, ini yang luasannya 10.000 km, berarti dia meso habitat. Kemudian kalau yang 1 juta kilometer itu masuk makro. Nah, di atas makro ini, yang di atas luasan 1.000 itu masuk ke mega. Oke ya, nanti dibaca lagi materinya. Kemudian untuk materi selanjutnya, tolong dipelajari. Nah, untuk minggu depan kita ulangan materi ini ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nothing, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini belajarnya. Peggy, tolong dipimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa. Untuk berdoa, dipersilakan. Alhamdulillah. Dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Udah, Pak. Oke, boleh di stop share dulu, Bu. Stop set. Iya, Pak. Oke, Stop tutup share. itunya ya. Oh ya. Oke, salah. Kan, Pak ya, saya tutup dulu. Oke. Maaf ya, tadi lupa share screen. Saya ingat-ingat rasanya bukan co-host. Belum terbiasa Pak ngajar pakai ini. Udah lama dulu waktu corona pakai ini ya, Jimit sama Zoom. Sekarang udah lupa dah PTM. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Aisyah. Selanjutnya saya persilahkan Bu Ria untuk jadi moderator. Baik, terima kasih. Selamat Bu Aisyah sudah berteaching malam ini, sudah menyampaikan, Alhamdulillah. memaparkan skenario menjadi seorang guru. Sebelum kita lanjut untuk memberikan masukan, kritik, dan saran, kita bisa kasih reaction dulu buat Bu Siti Aisyah atas penampilannya malam ini ya teman-teman. Baik, untuk Terima kasih. pertama, saya beri kesempatan kepada Ibu Ronalita untuk bisa menyampaikan kritik, saran, dan komentarnya terkait skenario Bu Siti Aisyah pada malam hari ini. Silakan Bu Rona. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kembali lagi sebagai pengamat ataupun komentator tentang prosesnya pre-teaching Ibu Siti Aisyah. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada kita, selamat bertemu kembali di momen ini. Kelihatannya hasilnya tadi Ibu Siti Aisyah itu memang guru yang luar biasa menurut saya ya. Kelihatan seniornya sudah. Iya. Kemudian sabar itu kelihatan Ketua ya. Ibu ya, benar Bu, Ibu sangat sabar sekali ya. Pembawaannya sabar sekali, memang benar-benar sepertinya memang seperti itulah Ibu ketika sedang memimpin anak-anak belajar di kelas, kelihatan sekali.
Kemudian untuk urutan-urutannya pun saya sampai apa ya yang saya komen ini, itu maksudnya. Jadi hanya pada intinya Ibu mantap sekali ya, luar biasa kalau menurut saya sudah, kalau saya yang awam loh untuk menilai-nilai yang seperti ini, saya nggak tahu. Kalau menurut saya Ibu memang sudah melaksanakan tahap-tahap ini, sudah baik cuman ada di ini tadi yang ada Bu ya, di akhir mungkin penjelasan di dalam kesimpulan itu Ibu sudah bawa anak-anak refleksi lagi. Aturannya kan refleksi itu sudah selesai pembelajaranmu ya, tapi Ibu kembali menyampaikan kesimpulan lagi. Jadi Penguatan, Bu. jadi itu aja Bu, kalau saya sih Iya. ini ya sudah bagus Bu. Makasih, Bu. Ya, memang Makasih. bagus. Itu aja yang bisa saya sampaikan ketika pada saat ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya Ibu sudah benar-benar hebat sudah, kalau menurut saya enggak diragukan lagi, adalah Ibu seorang yang sudah lama jam terbangnya di kelas, dan sabar itu yang membuat saya mudah-mudahan cara Ibu bisa saya adopsi nanti, cara sabarnya terhadap anak-anak itu Bu ya. Ya, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Baik, terima kasih Bu Ronalita atas masukan, saran, kritik, dan komentarnya. Yang berikutnya saya dulu ya Pak. Kemudian nanti ke Bu Nur Kolbi dan Pak Rizal. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat Bu Aisyah sudah pretest, sudah per-teaching malam ini. Sudah per-teaching malam ini. Untuk sebelumnya jika ada sedikit saran masukan dari saya mohon maaf, bukan bersifat menggurui atau ingin menyalahkan, tapi sekedar koreksi saja sedikit. Yang pertama, untuk penguasaan kelas, alhamdulillah sudah sangat baik. Saya perhatikan tadi dari kegiatan pendahuluan itu Ibu sudah lebih bagus karena sudah mengajak siswa untuk lebih fokus dalam belajar. Misalnya tadi menegur Bu Yansi yang masih sibuk dengan makanan dan minumannya untuk fokus belajar. Kemudian untuk Pak Vegi yang masih lari-larian. Seperti itu sudah bagian daripada penguasaan kelas. Kemudian sedikit di rangkaian langkah-langkah pembelajaran, itu kalau saya lihat di RPP Ibu, di kegiatan inti kan pertama ada pemberian stimulus ya. Nah itu tadi saat proses itu keterangannya di RPP pemberian stimulusnya berupa tayangan video, tapi tadi di kegiatannya itu tidak disampaikan tayangan videonya, apa terlewat atau bagaimana. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk penilaian ketercapaian pembelajaran pada saat ini itu tidak ada kegiatan post-testnya ya Bu? Itu ulangannya nanti, langsung ulangan. nanti. Jadi untuk saat ya, ini minggu depan kan ada yang disampaikan. Ya. Untuk saat ini, saat pembelajaran penilaiannya dari apa? Dari hasil diskusi dulu. Ya. Oke, kemudian yang terakhir mungkin ini ya, nggak usah panjang-panjang. Nanti biar dilengkapi sama Pak Rizal. Bagian ini di langkah pembelajaran juga tadi Ibu menyebutkan kalau pengumpulan tugas akan dikirim lewat Google Classroom, tapi di RPP itu tidak Ibu tuliskan. Kalau tugasnya dikirim, itu tidak ada keterangannya bahwa pengiriman tugas di Google Classroom itu tidak dituliskan di RPP Ibu. Ya mungkin itu saja. Terlewat. Ya, kemudian di pendahuluan tadi sedikit menyampaikan proses penilaian ke siswanya kayaknya terlewat juga ya. Ada yang pas PG itu saya sampaikan di saat itu. Ya, bukan di awal. Ya, padahal kalau di RPP kan saat pendahuluan ya. Nah itu, jadi mungkin terlewat, jadi baru ingatnya di tengah perjalanan. Ya, jadi mungkin itu aja Ibu, mohon maaf kalau ada yang keliru mungkin dari pengamatan saya. Sejauh saya mengamati, hanya itu saja, cukup itu aja dari saya Bu. Mungkin bisa selanjutnya
saya beri waktu kepada Ibu Nur Kolbi untuk melanjutkan. Silakan Bu Nur Kolbi. Baik, terima kasih Bu. Selamat Bu Aisyah. Iya Bu, terima kasih. Sudah peer teaching ya. Tadi betul ya, saya sependapat sama Bu Ronalita, Bu Ria itu penguasaan kelasnya sudah bagus. Ibu kelihatan ngeflow sekali, jadi mengalir saja seperti itu kan. Terus kemudian lebih tenang juga dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan rencana Bu ya, kayak yang tadi share screen-nya ternyata terlambat. Iya, terlambat saya. Mungkin menyambung dari itu nanti bisa ini saja Bu, mungkin diantisipasi ya, jangan dilupakan itu Iya. untuk share screen. Terus ada juga tadi yang pas diskusi kelompok, Ibu masih maksudnya masih sibuk untuk melihat PowerPoint Bu, slide-slide-nya. Sementara Iya. diskusi sudah berjalan seperti itu. Mungkin bisa di stop share screen Bu, biar maksudnya Ibu kelihatan mengamati begitu ke siswanya seperti itu. Terus tadi di awal saya lihat masih ini Bu ya, banyak slide yang belum dihapus ya, yang tidak digunakan. Tapi Iya, saya ada dua PPT, dua-duanya muncul, jadi saya bingung. Padahal udah mau nampilkan itu tadi peta konsepnya, makanya saya sibuk itu. Oh, begitu. Yang mana satu, rupanya yang satu belum saya matikan yang awal itu. PPT-nya ada 2. Yang terakhir sudah kelihatan kalau sudah cuma 12 slide ya. Iya, itu. Saya panik kok ada 2 PPT muncul gitu kan. Itu udah mulai tapi harus itu biar nggak nampak. Tapi ini saya salutnya karena masih tenang Bu ya dalam kondisi seperti itu. Iya. Ya, itu saja mungkin Bu. Terus ini mungkin instruksinya mungkin bisa lebih jelas tadi. Maksudnya tadi kan problemnya itu kan dari video Bu ya. Dari video dia menggali masalah dari situ, kemudian menyajikan tipe-tipe habitat. Tapi tadi saya lihat mereka sudah presentasi, tiba-tiba langsung dikasih lagi tugas menganalisis Bu ya, berdasarkan ruang, waktu, atau bagaimana. Mungkin menurut saya bagusnya di awal sudah disampaikan bahwa dari video itu akan dilihat tipe-tipe habitat untuk masing-masing spesies, kemudian dianalisis berdasarkan waktu, ruang, sama ukuran ya Bu ya. Iya. Terus ini juga mungkin Bu, kalau bisa yang PowerPoint slide yang terakhir-terakhir pas penguatan itu sudah bagus Bu, tapi hanya saja mungkin bisa lebih pada titik poinnya Bu. Misalkan kalau berdasarkan ruang itu kita membagi habitat itu berdasarkan apa sih? Ternyata berdasarkan luasan Bu ya, berdasarkan luasan. Meso itu luasannya berapa? Meta itu mungkin bisa lebih sederhana Bu, karena saya lihat tadi masih ada kata-kata yang agak tinggi, atau mungkin bisa disetarakan dengan bahasa yang bisa dimengerti sama anak-anak seperti itu ya. Mungkin saya, tapi cara umum bagus Bu, sudah tenang, penguasaan kelasnya bagus ya. Mungkin itu saja dari saya Ibu Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nur Kolbi. Selanjutnya kita beri waktu untuk Pak Rizal memberikan pendapat, kritik, komentarnya. Silakan Pak Rizal, waktunya. Berapa menit Bu Ria saya? Secapeknya Bapak aja deh. Berapa menit ya? Ya, sebanyak-banyaknya lebih bagus Pak. Banyak ilmu yang kita dapat. Betul. Bu Ria Banyak bisa. salah sih Pak, ngaku saya Pak, banyak salah Pak. Oke, satu lagi siapa nanti ya, saya kalau lupa. Bu Mirna, Pak. Mirna, Pak. Bu Pak. Mirna, Ya. baik. Berarti kalau besok adalah Saya dan Bu Ronalita. oke, dan hari Sabtunya adalah Sudah mulai kompre, tapi kelompok lain. ujian komprehensif. Iya. Ya, tapi kelas A ya. Ya. Iya. Oke, baik. Bu Siti Aisyah, selamat ya. Dari penampilan Ibu tadi sebenarnya jam terbangnya juga sudah terlihat ya. Jadi
maksudnya Ibu memang sudah sangat berpengalaman sekali dalam mengajar, kesantunan dan kemudian sosok sebagai seorang ibu gurunya yang penyayang itu sangat kuat sekali. Tadi itu menjadi kelebihan Bu Siti Aisyah tadi dalam istilahnya apa ya? Mungkin ngemong ya istilahnya ya. Tetapi Ibu tadi kalau saya perhatikan agak terlupa karena ini adalah siswa-siswanya aktif ya Bu ya. Siswa-siswanya aktif, tadi ada siswa yang bernama Mirna tadi bertanya dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya Ibu juga harus memulai untuk memfasilitasi, Bu. Paham ya maksudnya ya? Jadi memfasilitasi. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu adalah memfasilitasi. Ketika Ibu memaparkan sebuah LKPD atau misalkan dalam tahapan-tahapan kegiatan, Ibu harus mengkonfirmasi dulu, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini, gitu kan? Karena bisa saja ada siswa yang mungkin malu gitu untuk bertanya. Nah, kemudian boleh saja nanti dipanggil salah satu, misalkan yang kan kita sebagai seorang guru itu kan paham ya, siswa yang ngalamun, kita sudah punya bekal ilmu yang mumpuni untuk bisa membaca mata dan ekspresi dari peserta didik itu kan bisa ya. Nah itu misalkan ada siswa yang mungkin agak tiba-tiba tidak fokus gitu, kita bisa konfirmasi. Misalkan Belinda ada yang mau ditanyakan, nah itu kan berarti kita memfokuskan kembali siswa, sekaligus mengkonfirmasi bahwa kegiatan pembelajaran itu nanti bisa dilanjutkan dengan cukup baik. Itu tadi Bu Siti Aisyah tadi sempat terlupa untuk bisa mengkonfirmasi bahwa tugas kita sebagai guru adalah sebagai fasilitator. Jadi jangan sampai, ya sebenarnya bagus ya siswa bertanya gitu kan. Cuman kalau kita nanti dihadapkan pada siswa yang real, nanti mungkin akan berbeda keadaannya gitu kan. Karena karakter siswa itu bermacam-macam. Itu tadi Bu Siti Aisyah. Kemudian melanjutkan tadi pertanyaan dari Bu Ria Setia Prihantini bahwa prosesnya nanti pada waktu ulangan gitu kan. Tetapi kita juga tetap harus mengevaluasi Bu, baik secara lisan. Bagaimana caranya? Caranya adalah bisa saja tadi sebenarnya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan feedback, pertanyaan-pertanyaan ulasan, Bu. Jadi misalkan tadi yang dibahas tentang apa, berarti kita mengkonfirmasi lagi pengetahuan yang sudah mereka dapatkan. Ingat, kita ada tujuan, baik tujuan secara pengetahuan dan tujuan secara keterampilan ya Bu ya. Nah ini harus dikonfirmasi di akhir. Ya ini mungkin bukan hanya Bu Siti Aisyah saja, tapi untuk kita semuanya bahwa tujuan itu harus dikonfirmasi. Apakah tujuan itu sudah tercapai atau belum? Nah bisa saja sebenarnya kan tadi Bu Siti Aisyah merencanakan untuk prosesnya nanti di ulangan harian gitu kan. Ada pretest nggak sih Bu tadi Bu? Pretestnya nggak ada Pak, hanya sebelumnya udah saya kasih video itu untuk mereka pelajari, kemudian dengan bahan aja udah saya kasih, itu aja. Berarti nggak ada sih pretestnya. Oke, berarti pertanyaan saya bagaimana Ibu menjajaki pengetahuan awal siswa? Dengan cara apa Ibu menjajakinya? Dengan tadi literasi yang sudah mereka lakukan di rumah, maka saya tadi tanya, udah paham definisi habitat satwa liar tadi kan? Yang menjawab tadi siapa yang menjawab? Tadi siapa ya tadi yang menjawab? Ada yang menjawab? Mirna dengan itu Belinda Pak tadi. Oke. Menjawabnya dengan Belinda ya. Menjawabnya yang tadi saya tanya habitat itu apa, mereka pada menjawab tempat tinggal, ya. Itu. Nah berarti mungkin yang tadi Ibu Siti Aisyah itu lupa adalah bagaimana mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah mereka dapat dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Jadi itu tetap harus dikonfirmasi Bu. Jadi kita tidak hanya mengandalkan penilaian proses saja melalui LKPD itu ya, dan juga termasuk misalkan mungkin ini juga catatan bersama. Siswa yang tidak aktif itu memang, tapi kalau tadi sudah ya Bu Siti Aisyah sebenarnya sudah melakukan juga, cuman ini kita mengkonfirmasi saja karena siswanya sedikit, maka kita bisa mengkonfirmasi lagi. Siswa yang tidak aktif itu bisa kita aktifkan, misalkan Vegi ada yang mau ditanyakan, jadi kita menuntun mereka untuk bersikap aktif seperti itu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Aisyah dengan cara mengkondisikan siswa untuk bisa dalam pembelajaran. Model yang digunakan apa Bu Siti Aisyah? PBL dan RMS.
Oke. Heeh. PPL dan Nah, RMS. RMS itu kan makanya saya kasih dulu materinya biar mereka baca dulu. Nah, Oke, tapi hasil produknya berupa bayangan ya Bu ya, hanya simulasi saja ya. Maksudnya siswa di sini tidak baiknya gimana Pak? mengerjakan ya. Baiknya Eh, gimana Pak? Sebaiknya memang benar-benar mengerjakan Bu, meskipun jadi ada produk yang bisa ditampilkan meskipun ini peer teaching ya Bu, jadi tidak benar-benar memori itu loh Bu. Jadi memang produknya itu nanti diulas. Nah sebenarnya kan nanti kan PBL dan RMS kan RMS itu meskipun dia bukan project tapi kan dia menghasilkan produk berupa mind mapping kan Bu. Nah, itu Iya. perlu dikonfirmasi apakah karena membuat mind mapping itu butuh keterampilan kan, butuh skill kan ya. Tidak mungkin apalagi ini kelas berapa ini? 11 Pak. Nah, kelas 11 mungkin masih SMA itu masih kesulitan untuk mind mapping. Jadi memang perlu dibimbing terutama dalam pengimplementasian penggunaan mind map-nya Bu ya. Karena mind mapping itu kan beda dengan peta konsep. Gitu. Banyak siswa yang masih keliru antara peta konsep dengan peta pikiran itu bukanlah hal yang sama. Nah, ini yang perlu tapi desain yang Ibu gunakan sudah besar, sudah inovatif ya, maksudnya PBL dengan RMS dan hanya implementasinya saja Ibu perlu mengkondisikan lagi, perlu memantau lagi apakah benar-benar. Kalau ini saya yakin sih semuanya bisa menggunakan mapping ya, tapi kita perlu mengkonfirmasi apakah sintaks pembelajaran itu nanti terlaksana atau tidak. Ibu tadi menyampaikan tidak berkaitan dengan tahapan pembelajaran. Anak-anak nanti yang akan kita lakukan adalah seperti ini, yang kedua begini, yang ketiga seperti ini, selanjutnya seperti ini, nanti akan ada seperti ini. Ibu Siti Aisyah menyampaikan tidak? Atau Saya hanya menuliskannya di memberikan LKPD? itu saja di LKPD-nya Pak, udah ada sintak-sintaknya di situ. Oke. Makanya saya tanya, ada yang mau tanya kan? Saya bilang kan, suruh mereka dulu pelajari, karena enggak ada, ya saya itu. Oh, berarti tadi sudah dikonfirmasi kalau tidak ada pertanyaannya. Mana masalahnya siswanya pintar-pintar Bu di sini, Bu. Nah itu, di situ udah kegiatan pertama, saya bilang kan, buka kembali videonya. Tadi memang Oke, kalau yang paham. nanya saya bukakan lagi tadi, Oke. videonya dibuka Oke, kembali, berarti memang sudah kemudian nanti mengkonfirmasi ya Bu ya. ya dicatat ciri-ciri habitat yang di orang utan seperti apa, di badak berjula 1 seperti apa, kemudian sudah mencatatnya mereka menentukan secara globalnya itu masuk tipe secara umum ya, tipe apa, setelah itu baru mereka makin ke dalam Pak, menganalisisnya. Oke. Maaf, Bu Menganalisis Siti Aisyah dari Kalimantan ya? Iya, Pak. Oh, dari Kalimantan. Baik, mungkin yang masih kurang adalah intonasi, Bu. Intonasi itu, Pak. suara. Ya, benar nggak kalau saya nanti misalkan kalau saya salah mungkin mohon maaf ya. Kalau ya mungkin memang itu kan berkaitan dengan bahasa daerah yang dibawa ya, gitu kan. Jadi tapi tetap kita sebagai seorang guru itu harus memberikan tekanan menaikkan nada ataupun menurunkan nada ataupun kemudian menstabilkan nada gitu kan. Jadi ada nada yang ditekankan, ada contohnya seperti ini gitu kan. Ada nada yang perlu ditekankan, ada nada yang memang perlu dipercepat gitu kan. Atau nada yang memang perlu diperlambat. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini sebenarnya perlu dalam ketika kita mengajar untuk bisa memfokuskan siswa. Gitu. Tapi kalau tadi siswanya Contohnya, ada Pak? yang Yang tadi contohnya lagi saya kan contohnya memberikan dulu sekaligus contoh gitu kan. Misalkan iya tadi. iya. Nah, misalkan seperti ini kan kita bisa menggunakan cengkok-cengkok kita gitu, Bu. Tapi memang sebenarnya ini nanti ada berkaitan dengan sebuah bahasa daerah masing-masing ya, gitu kan. Tapi kalau misalkan Bu Siti Aisyah kan memang kental sekali dengan aksen bahasa Melayunya, Pak. daerahnya gitu kan. Ya, tapi mungkin kalau Ibu mengajar di tempat Ibu ya mungkin nggak masalah gitu kan. Ya mungkin saya sebagai yang memang di luar wilayah dari Ibu mungkin merasakan sebenarnya kalau misalkan kita bisa masuk, nah misalkan kita seperti itu, jadi kita ada sebuah nada-nada lompatan, ada nada yang ditekan, ada nada yang ditinggikan gitu kan. Nah itu sebenarnya perlu dalam, saya kira di teman-teman di sini sepertinya masih belum sampai ke penggunaan nada. Cuman kemarin kayaknya Bu Belinda sepertinya ya Bu Belinda. Cuman Bu Belinda masih belum dalam penguatan secara suara, jadi hanya senyum gitu kan. Padahal kalau misalkan itu kan perlu kita menggunakan ya benar, ya gitu saja gitu kan. Jadi penguatan itu bahwa siswa nanti akan semakin termotivasi ketika kita memberikan penguatan. Itu Bu Siti Aisyah. Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Silakan. Yang itu Pak, saya masih bingung untuk RMS-nya itu gimana caranya supaya dapatnya gitu, hasilnya gitu ke anak-anak yang kita sampaikan gitu.
tekniknya, Ibu sintaknya bisa itu. ngeblendnya seperti ini. Jadi mereka minta untuk membaca dulu, terus kemudian mereka R-nya kan R, ya kan? Terus kemudian masalahnya dimappingkan. Atau Ibu sudah baca belum, Bu, tulisannya papernya PBL dengan RMS? Kayaknya belum deh ini. Yang saya tahu hanya itu, Mbak. Dia literasi membacanya, kemudian Papernya udah dibaca mappingnya belum? yang saya bingungnya ini, main mappingnya itu yang saya bingung, Pak. Mind mappingnya yang pada bagian ke problemnya saja, Bu. Jadi problemnya itu dibuat mind mapping. Problemnya dibuat peta pikiran. Ibu boleh menggunakan versi yang lain, tapi menurut saya bisa digunakan seperti itu. Namanya juga inovasi kan? Nah, Iya. seperti itu. Contohnya gimana, Pak? Kalau yang itu, Pak, apa namanya? Suburutannya itu, kalau main mapping itu. Ya, jadi pertama adalah membaca, terus kemudian mereka mengidentifikasi masalah, dan kemudian masalah itu diidentifikasi hasilnya berupa peta pikiran. Apa penyebabnya, apa faktor kendalanya, itu dibuat peta pikiran, bagaimana hasilnya. Nah, kemudian hasil dari peta pikiran itu nanti akan dipresentasikan. Menurut saya seperti itu, Bu Siti Aisyah. Oh, berarti bukan wujudnya produk yang apa namanya? Bukan itu ya, Pak, yang maksud saya harus produk gitu ya, enggak. Tapi lewat dari dia baca pikirannya itu yang disampaikannya gitu, Pak ya. Ya, LKPD itu Hasil kan sebenarnya pikirannya. kan produk. LKPD itu kan Oh, produk tagihan kan, Bu ya. Nah, iya. ada lagi silakan, atau dari Bapak Ibu yang lain silakan, monggo. Ada yang mau disampaikan? Ini kayaknya sudah detik-detik penurunan watt deh kayaknya nih. Apa pada ngantuk apa gimana ini? Semangat kan? Iya. Atau kayaknya grogi ini, atau berkepikiran untuk komprehensif ini kayaknya. Pak, sedikit Tanya, Pak, mau tanya. Oh, Oke, siapa dulu? silakan, Bu Belinda. Oh, saya dulu. Tadi kaitan dengan mind mapping, Pak, saya tertarik ya, Pak ya. Apa namanya? Tadi kan Bapak bilang mind mapping itu di problemnya ya, Pak ya. Berarti kan problemnya itu diselesaikannya kan di LKPD. Betul. Maksud saya apa namanya? Jawabannya itu perlu dibikin mind mapping kotak-kotak begitu atau biasa aja gitu, Pak? Boleh di mind mapping kan lebih bagus. Jadi mereka nanti akan bisa begini. Ada yang menarik antara sebuah problem dan dipeta pikirankan. Gitu. Jadi kita bisa akan runut gitu loh. Jadi sebenarnya tujuan dari problem base itu kan adalah kita mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, keunggulan dari peta pikiran itu adalah kita bisa berpikir secara runut. Gitu kan? Karena ada juga loh sebenarnya yang berpikir dari manusia itu kan macam-macam ya Bapak Ibu ya. Cara berpikirnya kan macam-macam. Ada yang dari induktif, deduktif, deduktif, induktif, ada yang campuran, kemudian ada yang berpikirnya lompat-lompat. Nah, sebenarnya tugas anak untuk belajar di sekolah, belajar menggunakan model-model gini, menggunakan metode ilmiah seperti problem based ini adalah supaya mereka berpikir secara sistematis. Nah, ini caranya dengan mind mapping itu bagus. Jadi masalah itu tidak berupa buat tabel, apa penyebabnya, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana, tapi mereka membuat sebuah peta pikiran gitu kan. Nah, mungkin yang sebaiknya nanti ketika pada waktu, karena ini adaptive teaching, sebenarnya harapan saya benar-benar nanti ada produknya gitu. Jadi produk atau tagihan pembelajarannya itu benar-benar dipresentasikan gitu kan. Kita bisa saja menggunakan misalkan apa ya namanya kertas nanti ditampilkan di sini gitu kan ya, ditunjukkan. Misalkan seperti ini misalkan. Nah, ini adalah bentuk meskipun ya siswa kan macam-macam ya, kalau lebih bagus kan bisa menggunakan iPad dan sebagainya gitu kan, atau menggunakan aplikasi yang ada di komputer. Tapi kalau misalkan tidak bisa, ya bisa saja dikirim di kolom chat, filenya difoto, dikirim kolom chat, terus kemudian nanti gurunya yang menyajikan mengevaluasi bagaimana hasil dari peta pikiran itu. Nah, menurut saya itu tadi yang masih menjadi terlewat oleh Bu Siti Aisyah adalah evaluasinya, dan juga tadi di penguatan di mind mapping. Peta pikiran itu bagus loh, peta pikiran itu bagus. Jadi itu perlu dipertekankan lagi. Silakan. Kalau seperti ini berarti masih kurang ya Pak ya. Coba saya itu sebentar Pak ya. Saya tampilkan yang apa namanya LKPD saya sebentar Pak ya. Nah, ini kan petunjuknya nih Pak yang saya buat nih di LKPD ini Pak tadi kan. Makanya tadi saya tidak tampilkan, saya anggap mereka sudah membuka tayangannya sendiri ya kan.
Nah, linknya ada di RPP-nya Pak. Linknya ini, videonya sudah ada. Sebentar. Bentar Pak ya. Ini RPP-nya. Nah, videonya itu karena ada 3. Tadi saya mau nampilkan salah satunya Pak. Ini. Sebentar Pak ya. Nah, tadi ceritanya saya mau ajak mereka nonton, tapi karena tadi saya tanya mereka bilang udah jelas, maka saya tampilkan lagi. Oke, it's okay Bu, nggak masalah. Sebenarnya yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana siswa itu belajar dengan peta pikirannya gitu loh Bu. Iya, ini tadi yang videonya tadi sudah saya sajikan, cuma karena saya tanya udah jelas, udah. Tapi tadi peta pikirannya Bu Belinda, Bu Mirna, sama Pak Vegi tadi membuat peta pikiran tidak? Di LKPD-nya ini Pak, iya. Enggak, pada waktu peer teaching-nya, bukan. Oh, yang di awal ya? Bukan, pada waktu di peer teaching-nya, pada waktu implementasinya doing something enggak? Gitu. Mengerjakan peta pikiran tidak Bu Siti Aisyah? Enggak kan ya? Bu Ini Belinda kalau yang juga. dari sininya Pak, kalau yang dari sininya, misalnya mereka diarahkan nanti, kan mereka masih blank nih, apa yang mau dilakukan dari video itu kan, jadi saya kasih rambu-rambu ini dia misalnya ciri-ciri habitatnya itu. Ini bisa masuk enggak Pak? Maksudnya ke main mapping-nya? Bisa sebenarnya bisa saja. Jadi hasilnya itu adalah di peta pikiran kan gitu loh Bu. Ini jawaban kelompok 1. Nah, ini kan jawabannya bukan berupa peta pikiran. Jadi yang maksud Bapak yang sebaiknya yang benar di mana Pak? Ya, sebenarnya makanya tadi saya tanya bentuk peta pikirannya berupa apa Bu Siti Aisyah? Saya seperti ini, mereka apa namanya peta pikirannya mengamati situ, kemudian mereka bisa menyimpulkan ciri-cirinya, kemudian bisa menggolongkannya itu ke situ. Iya, tapi siswa tidak melakukan peta pikiran kan? Iya, belum sempurna tadi kalau saya lihat, karena masih ada yang ngambang. Nah, maksudnya itu nanti yang perlu dilaksanakan dan kemudian perlu dievaluasi peta pikirannya gitu loh. Jadi sebenarnya peta pikiran itu bagus gitu kan Bu ya, untuk bisa membelajarkan mereka untuk bisa mengidentifikasi secara sistematis gitu kan. Itu menurut saya itu yang perlu diungkap lagi, tapi jangan hanya disimulasikan gitu loh maksud saya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan silakan. Ini sepertinya Bu Mirna sudah tidak sabar. Enggak Pak, enggak. Peta pikiran itu harus kayak peta konsep gitu Pak, yang sistematis berurutan kayak struktur gitu, atau bisa tulisan aja? Tulisan aja gitu loh. Tulisan aja. Iya, peta pikiran dengan peta konsep sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi kita bisa saja misalkan apa sih penyebabnya? Oh, penyebabnya ini. Apa yang menyebabkan? Jadi kita menggambarkan pikiran kita gitu loh, membuat gambaran pikiran kita, dan nanti akan istilahnya gini, kita memvisualisasikan apa yang kita pikirkan. Kalau peta konsep itu berarti hanya konsep-konsep saja gitu kan. Jadi bisa saja peta pikiran itu berupa peta konsep, tapi lebih dari peta konsep gitu. Bu Mirna sepertinya sudah tidak sabar lagi. Enggak Pak, saya mendengarkan Bapak soalnya di PBL saya juga pakai RMS, teman saya nggak ngerti. Nah nanti ini coba kita Bu Mirna kita pada waktu implementasi, jangan sampai itu ditinggal gitu loh maksudnya. Jangan sampai itu hanya disimulasikan, tapi karena tidak semua siswa, apalagi di SMA itu bisa belajar. Nah itu sebenarnya mulai dari Bapak Ibu nanti yang membelajarkan bagaimana untuk membuat sebuah peta pikiran gitu kan. Dibuat itu Pak. Berarti harus dibimbing ya Pak ya? Berarti harus dibimbing dulu ya? Dibimbing dan kemudian hasilnya pun harus dievaluasi gitu kan. Coba kelompok 1 silakan tampilkan peta pikirannya seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian dievaluasi. Itu main mapping berarti Pak. Iya. Terus kemudian dievaluasi lagi, dikoreksi gitu loh. Dievaluasi itu dikoreksi gitu kan. Oh, itu seperti ini. Itu yang tadi belum kan Bu Siti Aisyah? Itu yang intinya maksudnya sharing tuh Pak ya? Sharing berkaitan dengan peta pikirannya dan masalahnya gitu. Paham ya? Ya, karena baru perdana Pak, baru sekali nyoba. Nggak apa-apa nanti di PPL. Jadi catatan-catatan ini nanti bisa diimprove oleh Bu Siti Aisyah dan Bapak Ibu.
semuanya. Iya. Direkam nggak nih Belinda, Wiansi? Direkam. Asik. Aman. Takut lupa. Aman. Sukses ya Bu Siti. Iya. Aman ya, sudah bisa Makasih, Pak. dipahami ya. Oke. Selain Iya, tadi masukan oke. dari Bapak Ibu tadi juga sudah oke. Oke, selanjutnya Bu.